Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan soal UP. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas kita. Dan bagi yang tidak sehat, sekarang yang sedang sakit, kita doakan semoga beliau cepat sembuh, seperti itu. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Ya. Malam hari ini kita akan fokus sepertinya sama Pak Ilmi ini dengan kata kunci. Dan besok pertemuan terakhir ya. Besok pertemuan terakhir nanti ditutup oleh Ibu Dewi. Ya. Selanjutnya saya akan serahkan pada Pak Ilmi, dan mohon maaf ya Pak Ilmi, saya izin ini mau ini dulu nyari ini. Ya, boleh Bu, silakan. Nah, diumumkan aja di grup. Kalau yang pengen gabung itu gabungnya pakai akun ID ya. Oh enggak, ada anak saya nanti yang ini. Oh, bagian itu. Ya. Oke, siap. Biar yang ini masuknya gitu. Ya. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk bisa mengerjakan soal-soal UP ya, sehingga Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus. Baik itu UP-nya ya, mungkin dan UP-nya bisa lulus sehingga Bapak Ibu segera bisa menerima sertifikat pendidik dan bisa merasakan manisnya tunjangan profesi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini nanti akan saya bahas soal yang sudah saya kirim ke grup kemarin. Soal di grup kemarin itu soal yang sangat mudah, tapi itu sesuai dengan kisi-kisi, dan nanti di soal itu akan kita cari kata kuncinya ya. Jadi pada malam hari ini nanti akan saya perkuat untuk kata kunci ya. Jadi soalnya besok tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Cuman soal itu saya berikan untuk menanamkan pemahaman ya. Jadi menanamkan pemahaman terkait dengan kata kunci yang sesuai dengan kisi-kisi. Saya izin untuk tidak menampilkan video ya Bapak Ibu ya, tidak menampilkan gambar karena memang sinyal kurang bagus ya. Jadi mohon maaf, hanya suara saja. Saya izin share screen untuk materi atau soal pada malam hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Betul Pak. Sudah ya, baik. Nah, sudah. Ini kita saya perbesar sedikit biar nanti bisa diikuti dengan baik ya. Nah, oke. Nah, di sini adalah tindakan yang mencerminkan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Nah, Bapak Ibu nanti di soal itu rata-rata itu ini ya, nanti larinya ke sini. Ketika menjunjung tinggi nilai Pancasila itu yang paling banyak ini Bapak Ibu kata kuncinya ya. Jadi kita itu dalam menyampaikan materi atau dalam keseharian itu harus menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan, toleransi terhadap kebinekaan. Nah, ini Bapak Ibu kata kuncinya. Ini
di kisi-kisi yang pertama itu kan terkait dengan sikap kan ya. Sikap, toleransi, keimanan, tanggung jawab itu kan di kisi-kisi kemarin ya. Nah, jadi intinya di sini kata kuncinya ya, menjunjung tinggi nilai Pancasila dan etika profesi itu di sini. Jadi menghargai dan toleransi terhadap perbedaan ya. Terus yang selanjutnya, nah, berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha itu tidak identik dengan ini Bapak Ibu ya. Yang biasa kita pahami itu kan berjiwa wirausaha itu ternyata bukan yang seperti kita pikirkan, terus kita itu jualan, dapat uang, itu berarti jiwa wirausaha. Bukan seperti itu. Dalam pembelajaran itu bukan seperti itu ya. Nah, coba bagaimana sikap seorang pendidik yang berjiwa wirausaha dalam konteks melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik? Yang A, cenderung menghindari risiko, tidak berani. Yang B, mementingkan diri sendiri. Yang C, aktif mencari peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang Jadi yang dimaksud dengan jiwa wirausaha itu yang ini Bapak Ibu. Bukan yang jualan terus karena di situ ada mencari peluang ya. Ya. Yang dimaksud wirausaha itu bukan itu. Sesuai dengan profesi kita. Iya. Jadi jiwa wirausaha yang dimaksud di sini adalah kita itu pintar mencari peluang untuk mengembangkan diri. Pintar mencari peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu namanya kita punya jiwa wirausaha. Ini yang perlu digarisbawah. Ya, ini kata kuncinya ini, kata kuncinya ini. Jadi jangan dipilih di situ itu guru pintar dalam berdagang atau apa itu ya. Bukan itu yang dimaksud dalam dunia pendidikan ya. Nah, oke, paham nyampe sini Bapak Ibu? Paham. Nah, Insya Allah. nilai-nilai Pancasila konteks keprofesian sebagai pendidik, yaitu nilai apa? Nilai Pancasila dalam konteks etika dalam berprofesi. Etika dalam berprofesi. Nah, nilai-nilai Pancasila konteks keprofesian itu tetap Bapak Ibu, nilai filosofis yang menjadi dasar negara Indonesia. Ya. Jadi filosofis ya. Filosofis ya. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, ini menjunjung tinggi nilai Pancasila yang mana kira-kira? Mengapa penting bagi seorang pendidik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? B. Nah, jadi sekali lagi kata kuncinya di sini bukan mencari jabatan, bukan mencari penghargaan, mencari pujian, mencari sertifikasi dan lain sebagainya. Ketika kita menjunjung tinggi nilai Pancasila, itu tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Memberikan keteladanan kepada peserta didik ya. Jadi jangan diartikan lain ya di sini ya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ini masih kisi-kisi yang pertama ini terkait dengan sikap ya. Apa yang dimaksud dengan etika profesi Bapak Ibu? Etika profesi itu apa kira-kira? Kan di kisi-kisi kemarin kan dibahas tentang etika profesi. Apa etika profesi itu? Standar. Kode moral, etika atau ke standar? Standar perilaku. Iya, betul sekali. Standar perilaku. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan etika profesi? Etika profesi itu standar perilaku yang harus diikuti dalam berprofesi. Jadi sebagai guru itu harus berperilaku seperti ini. Punya 4 kompetensi. Kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan ini. Nah, itu ya yang harus diikuti. Nah, mengapa pendidik perlu memiliki jiwa wirausaha? Tadi apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, sekali lagi bukan ini yang dimaksud jiwa wirausaha di sini. Ya, apa kira-kira? B. Yang B, Bapak Ibu. B. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kata kuncinya, pasti pilihnya yang A. Betul. Ya, wirausaha itu ya untuk
mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti Penghasilan kan tambahan. kita harus buka les-lesan, buka privat dan lain sebagainya untuk jiwa wirausaha gitu ya. Bukan, Bapak Ibu. Jadi jiwa wirausaha itu adalah yang tadi, yang di atas tadi. Ya. Jadi ini include dengan yang atas tadi nih, agar dapat mengembangkan ide-ide baru dalam pendidikan. Jadi mampu memberikan peluang ya ini. Memberikan atau mencari peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi itu, pinter mencari peluang untuk mengembangkan diri. Nah, itu ya. Pinter mencari peluang untuk meningkatkan kualitas. Sekali lagi bukan ke materi yang seperti ini ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Oke, yang kelima ini pasti bisa ini. Karena sudah tahu kata kuncinya tadi. Coba kita lihat yang kelima. Kira-kira apa ini? B. Nah, guru yang punya jiwa wirausaha itu pinter mencari sponsor. Nah, aktif mencari peluang dalam peluang baru dalam pendapatan. Fokus B. Yang mana? Aktif mencari peluang. B. B. Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya. 100 lulus. Nah, Kita ini semua, kalau enggak tahu kata kuncinya pasti Iya. Bapak Ibu kan, wow, mencari sponsorku ya termasuk jiwa wirausaha itu ya kan. Terus memaksimalkan pendapatan. Nah, nanti jangan-jangan pilih yang A sama yang C ya. Nah, jadi ini kata kunci penting. Ini memang soalnya itu soal-soal teori ini. Lah padahal besok itu soalnya berbentuk narasi. Jadi kenapa saya berikan soal teori ini? Supaya Bapak Ibu pemahamannya itu terbentuk. Sehingga ketika diberikan soal berbentuk narasi, Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Ya. Oke, jadi kata kunci dipahami. Besok ketika soalnya narasi, Bapak Ibu tinggal menerjemahkan saja. Oh, kemarin itu ternyata etika profesi itu seperti ini. Jiwa wirausaha itu seperti ini dalam dunia pendidikan. Jadi tahu Bapak Ibu ya. Oke, nilai yang dimaksud nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mana Bapak Ibu? A. Yang A ya. Nilai dasar. Ya, nilai filosofis tadi ya, sama dengan yang atas tadi. Mengapa penting pendidik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Sekali lagi ke siswa ya tujuannya. Bukan mencari pujian, kenaikan pangkat bukan, tapi kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu untuk memberikan teladan kepada para siswa ya. Oke, memajukan pendidikan, tujuan pendidikan kan ya. Yang atas tadi loh Bapak Ibu ya. Jadi menjunjung tinggi itu tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan ya. Oke, yang ketiga, etika profesi. B. Yang B ya. Etika profesi adalah prinsip-prinsip moral atau standar tadi ya. Standar yang harus wajib diikuti, wajib dilakukan ya, itu etika ya. Mengapa memiliki jiwa wirausaha penting bagi seorang pendidik? Agar dapat membuka usaha terhadap penghasilan bukan. Mengembangkan inovasi. Nah, ini loh yang dimaksud jiwa wirausaha di dalam pendidikan itu ya. Jadi pinter mencari peluang untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Menguasai Canva, menguasai apa itu ya untuk pembelajaran itu berarti Bapak Ibu itu sudah punya kemampuan atau punya jiwa wirausaha. Bagaimana seorang pendidik dapat wirausaha? B. Nah, yang ini ya. Nah, sudah menguasai ini luar biasa. Kecuali yang mana ini? Kecuali dimensi profil pelajar Pancasila ada di kisi-kisi ini. Kita sudah masuk ke dimensi ini. Ayo, siapa yang C. kecuali loh ya? Oh iya. C. C.
Oke, betul. Oke, Pak. Profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Masih ingat? Beriman, bertakwa, terus apa lagi? Beriman, bertakwa, Bernalar kritis, bernalar Kritis, benar kritis, terus bergotong royong, gotong royong, nasionalisme. Itu bukan, Pak. Itu Bu Epa, jangan ragu. Iya, Pak Heri mikrofon keklik dulu ya. Ih. Unmute ya, unmute. Unmute aja, aneh. Bu admin membisukan kita ya. Anaknya kayaknya. Kayaknya iya anaknya Bu Susi. Kan ibunya pergi. Oh iya. Iya. Capek ya Pak ngeklik terus. Kira kata saya ini Pak sayang unmute aja. Kirain mah laptop yang error. Dikira sentimen kebaikannya. Bener. Saya juga mati terus ini. Pak Ilmi juga keluar ini. Oh? Ya. Ya udah lanjut Heri. Tadi nggak terdengar Bapak Ibu. Enggak Pak. Tidak, Pak. Pokoknya nggak ada. Mulai nomor berapa tadi? Mulai yang mana tadi? Yang ini nih Pak nih yang nomor 1. Ya, yang itu Iya, yang Pak. satu. Jadi Satu. nanti kaget kalau di soal itu Bapak Ibu nanti itu menghargai keberagaman, ya saling toleransi itu rata-rata seperti itu nanti yang dikeluarkan itu ya. Nah, jadi dimensi profil pelajar Pancasila. Itu nanti ya. Jadi mampu menghargai perbedaan. Nah ini mencakup aspek sikap. B. Menghadapi perbedaan. Nah, gini Bapak Ibu ya, besok itu indikator itu nanti ada indikator sikap, ada indikator pengetahuan, ada indikator keterampilan ya. Keterampilan. Nah, mampu menuliskan itu indikator apa? Keterampilan. Loh, keterampilan? Iya. Mampu menuliskan? Menulis. Ya, bisa jadi keterampilan. Keterampilan. Memiliki sikap menghargai, menghargai, menghormati berarti Sikap. mengetahui. Sikap. Pengetahuan. Mengetahui ini pengetahuan ya, mengetahui itu masuk C1 ya. Mampu menghafal itu juga C1. Pengetahuan. Nah, jadi di sini aspek sikap yang berkaitan dengan Pancasila ya ini ya. B. Ini ya yang ditanyakan ini berarti afektif ini ya, ranah afektif. Nah, oke, sekarang indikator ranah pengetahuan. Jadi ini kita Menyebutkan. kita sudah masuk aspek yang kedua ini ya. Jadi aspek pengetahuan. Menyebutkan itu C berapa Bapak Ibu? Satu Pak. C1. Sikap peduli ini aspek sikap. Membuat slogan. Membuat keterampilan. Mengenal tokoh-tokoh. Bisa pengetahuan Pak. Pengetahuan. Pengetahuan mengenal. Pengetahuan. Berarti yang mana ini kira-kira? A dan B. A, D A ya. dan D. A, D. Yang mana ini berarti? Menyebutkan Tentang Pancasila berarti berarti Pak. Ada Pancasilanya. Di situ bisa menyebutkan dan di sini tentang Pancasila. Mampu menyebutkan 5 butir. Di bawah juga ada Pancasilanya tuh. Pancasila, iya betul. Mengenal tokoh-tokoh berperan. dalam Tokoh-tokoh Pancasila. yang berperan. Kejadiannya. Jadi yang lebih cocok yang A. ya. Oke. Nah ini studi kasus ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti seorang guru
bertanggung jawab untuk mengembangkan pembelajaran yang mencakup. Jadi pembelajarannya itu harus holistik ya, mencakup 3 ranah. Ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Kan kisi-kisinya kemarin seperti itu ya. Anda diminta untuk merumuskan tujuan. Nah ini kita sudah masuk kisi-kisi yang ketiga ini ya. Sikap sudah tadi, indikator, terus sekarang ke tujuan ya. Nah tujuan dan indikator ini berarti kisi-kisi yang kedua ini ya. Yang pertama tadi sikap, kemudian yang kedua ini tujuan dan indikator ya. Nah, coba kita lihat. Ini bukan soal ini ya, ini studi kasus ya. Diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup 3 ranah Bapak Ibu ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Coba kita lihat. Ini adalah tujuan pembelajarannya, TP-nya. TP-nya seperti ini. Merumuskan tujuan pembelajaran mencakup akses sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, berarti sikapnya gimana kira-kira? Menunjukkan sikap menghargai, ya. Iya. Aspek sikap. Sikap. Mengetahui, ya. Mengetahui ya. Nilai-nilai Pancasila. Ya. Kalau keterampilannya berarti sudah mengaplikasikan, mengaplikasikan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ini sudah masuk 3 indikator ya kan? Indikator pengetahuan dan keterampilan. Sikap itu menunjukkan sikap menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, kemudian yang pengetahuan mengetahui nilai-nilai, kemudian yang keterampilan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, di sini diberikan contoh tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap keterampilan. Ketiganya harus ada. Menghafal itu hanya pengetahuan. Menyampaikan Membahas nilai-nilai Pancasila dalam diskusi kelompok. Menyampaikan pendapat. Membahas nilai-nilai Pancasila. Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Oke. Ini yang ditanyakan yang mencakup ketiganya ya Bapak Ibu ya. Ketiganya ada. Ya, soalnya paling panjang itu Pak, soalnya jawabannya. Iya, yang jawaban panjang. Menyampaikan pendapat. Iya, jadi menyampaikan pendapat itu ranah sikapnya yang mana? Ranah pengetahuannya yang mana? Keterampilannya Semuanya mana, itu Pak. kira-kira? Semuanya itu Pak. Iya, menyampaikan pendapat. Semuanya. Dari pengetahuan, Semuanya, ya? dari keterampilan, ya. Dari keterampilannya ada, iya pengetahuannya ada. Kehidupan sehari-hari, keterampilan bisa. Sama sikap Menyampaikan juga pendapat, ada. iya. Jadi Iya. termasuk keterampilan juga Pendapat ada. sikapnya. Kemudian Menyampaikan sikapnya. ya, ya. Jadi ketika menyampaikan pendapat itu harus Menyampaikan Pengetahuannya ada. ini ya dengan Sudah mencakup santun ketiganya. ya. Iya Pak. Ketiganya ada di sini. Baik. Nah, lanjut berikutnya indikator yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dimensi profil pelajar Pancasila yang mana? B. Karena yang dibahasnya juga profil Pancasila. Gila ya. Ya, yang mana kira-kira? B. Yang B, Iya Pak. Mampu menulis mampu memahami makna sila-sila Pancasila. Sila Pancasila. ya Pancasila. Karena kita Ya, nggak membahas undang-undang Pak. Ya, membahas undang-undang kan ya. Nah ini, jadi besok itu memang soalnya itu keluar Bapak Ibu untuk TP dan indikator ya. Nah ini yang mana ini kira-kira aspek sikap. Nah sekali lagi Bapak Ibu lihat nanti ya. Aspek yang menunjukkan ditanyakan itu apa kira-kira? bangga. B. Sikap B. Menunjukkan rasa Rasa bangga ya. Sikap B. Iya, betul sekali. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin itu sudah aplikasi berarti
Keterampilan. Mampu Keterampilan. menyusun uraian Pengetahuan. keterampilan. Menjelaskan. Pengetahuan. Menjelaskan itu C berapa Pengetahuan. Bapak Ibu? Kognitif yang keberapa? Menjelaskan. C1 ya Pak? Oh, C1 itu menyebutkan, C2 ya. mengidentifikasi C2. itu, menghafal itu C1. Jelaskan. Menjelaskan itu C2. C2 ya. C2 menjelaskan ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, jadi Bapak Ibu lihat sekali lagi aspek yang ditanyakan apa ya. Bener TP, sama-sama TP betul. Tapi aspeknya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti biar enggak salah jawab gitu ya. Lanjut berikutnya. Indikator keterampilan. Ayo, keterampilan yang mana ini? Keterampilan. A. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Membuat itu juga KKO pengetahuan loh ya. poster kan menghasilkan. Iya. Membuat itu juga KKO pengetahuan. Pengetahuan. C berapa membuat itu? C6 mencipta. C6. Tapi juga dia membuat itu juga masuk ke keterampilan. Nah, Bu Siti kalau Fatimah dia- udah hafal ini kata kerja operasional kayaknya udah. Benar Bu Siti Dikit Fatimah. Pak, dikit-dikit. ya menghafal C1, mendengar juga C1, menyebutkan C1 ya. Nah, di sini karena keterampilan yang membuat poster. Jadi nanti itu kenapa ini masuk keterampilan kok tidak masuk pengetahuan, Pak? Bisa masuk pengetahuan, bisa masuk keterampilan. Kalau memang nanti itu dia itu pengetahuan dalam membuat berarti masuk pengetahuan. Tapi kalau fokus ke keterampilannya dalam membuat poster berarti masuk keterampilan. Ya. Jadi ini benar juga kalau dia masuk ke C6 ya. Jadi pengetahuan juga bisa. Oke. Tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang mana kira-kira? Langkah pertama. Kalau Bapak Ibu merumuskan TP, tujuan pembelajaran, itu langkah pertamanya apa? Dek, Memahami C. terus peserta didik. Memahami dulu. Langkah pertamanya memahami Menganalisis Pak. Menentukan indikator. menganalisis. Ya. Tema C. Ya kalau nggak menentukan iya indikator menentukan dulu. indikator. Oh, tujuan pembelajarannya tujuan. Iya, kayak menentukan indikator pencapaian pembelajaran. Sebelum ke sana Bapak Ibu itu Oh, harus memahami. diidentifikasi dulu, memahami karakter peserta. didik. Peserta didik. Iya ya. Ibu Ana tadi sudah benar itu. Diagnostik Iya. dulu. Kemampuan anak ini gimana? Low ataukah sudah super kemampuannya? Minat bakatnya apa ya? Gaya belajarnya apa? Baru nanti ke Baru tujuannya ya. menentukan, baru analisis, baru menyusun. Tujuan indikator tujuan. Iya, Lancar, terakhirnya Bu Ana. menyusun rencana pembelajaran. Pembelajaran. Terakhir ya. Oke, nomor 2. Indikator itu apa sih Bapak Ibu? Indikator itu apakah langkah-langkah, apakah ukuran, apakah materi, apakah hasil indikator itu? Langkah-langkah. Langkah-langkah ya Pak. Tujuan, ukuran atau petunjuk menunjuk pencapaian tujuan. Jadi indikator itu bukan langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itulah sintak lah itu nanti. Oh ya. Oh iya. Ukuran atau petunjuk. Ya, ukuran atau petunjuk untuk Berarti menentukan B. pencapaian itu indikator ya. Ukuran Nah. petunjuk pencapaian. Iya. Sebagai tolak Oke. ukur ya. Oke. Tolak ukurnya Iya Pak. nanti kan dijadikan pedoman anak ini Iya. berhasil apa enggak itu ya di situ. Iya. Ya, oke. Lupa Pak, lupa. Oh, lupa.
Lupa hari ini tidak apa-apa, tapi kalau lupa pas UP jangan sampai. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Oke, silakan. Ini kira-kira yang mana ini? D. Sikap. Sikap. D ya. Keterampilan ya, Pak. Nah, sekali lagi harus jeli. Aspek Mencakup apa aspek yang sikap. Iya, Keterampilan. sikap ya, kejujuran dan integritas loh, Re. Sikap itu ya. Kejujuran. Nah, ya. Kalau kemampuan berpikir kritis itu ya masuk aspek pengetahuan. Pengetahuan. Nah, keterampilan berkomunikasi, Keterampilan. aspek Keterampilan. keterampilan ya. Kreativitas. Iya, iya. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan. Iya, iya. Tetap keterampilan. Aduh, maunya ini soalnya besok ya. Jadi kita Iya, bisa- Amin. Amin, amin. Loh, soalnya enggak mungkin ini, Bu. Ini hanya untuk menanamkan kata kunci ya. Jadi soalnya pasti narasi besok itu ya. Soalnya berbentuk narasi lebih panjang lagi soalnya. Iya, Ya. Oke. Indikator penyampaian pembelajaran mencakup aspek pengetahuan. Pengetahuan, ayo B. yang mana? Pengetahuan, B. pengetahuan. Nilai terhadap lingkungan. Kemampuan memahami. C. C. Kemampuan memahami Memahami. prinsip Pancasila. Kemampuan menyusun. Menyusun itu berarti keterampilan. Keterampilan. Kepedulian terhadap Menyusun ya? lingkungan. Sikap. Sikap. Memahami. Pengetahuan. J, Keterampilan memecahkan masalah. Aduh, Pak Heri lupa. Oke, sekarang kita ke dimensi mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil. Ayo. Yang mana? Mendorong, memotivasi. C, Pak. C. C. Ya, jawabannya paling panjang. Ya, Paling panjang itu. Loh, bisa jadi enggak paling panjang, Pak, ya. Oke. Yang paling panjang paling bagus ini, Pak. Oh, yang paling panjang yang paling bagus. iya, udah Oke. Ada semua itu, Pak. Kayaknya Sikap, semua juga Ada pengetahuan, semua ya. Sesuai dengan Pancasila. Ada Pancasila. ada sikapnya, Mendorong ada pengetahuannya, memfasilitasi ada pengembangan keterampilannya. ini ya. Jadi Bu Ana intinya yang panjang, nanti itu Ya, Pak. ke ini Bapak Ibu ya. Jadi holistik menyeluruh ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. 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 Oke, lanjut yang nomor ini. Silakan. Nah, ini sudah ganti lagi. Kalau tadi Kreativitas, tujuan, sekarang ke struktur dan alur materi ya, kisi-kisi struktur dan alur materi. Ayo. Pak. Materi. Analisis. Menganalisis. Kayaknya Analisis. C. Menganalisis. C. Memecahkan. Dek, kayaknya Masalah C. Aku C. Memahami. Menganalisis. C. Menganalisis alur ajar. Alur. Ajar. Alur ajar. Dek. memahami Saya rencana. hubungan vektor konsep. Oke, jadi sekali lagi namanya saja menganalisis ya. C, Pak. Iya. Menganalisis Berarti itu Menganalisis. berarti nanti ada kaitan. Pemecahkan. Ada hubungannya Nah, antara konsep dan materi hubungan antar ajar. konsep. Oh iya. Memahami. Ore, Bu Ana. Sekali, Bu Ana. Tetap semangat, Bu Ana. Alur materi Iya, Bu. jadi nanti Lulus, materi Bu Ana. ini dikaitkan dengan materi ini, begitu loh intinya itu Iya, ya. benar. Jadi menganalisis di situ ya. Oke, mengapa penting menganalisis? Mengapa penting menganalisis? Yang mana kira-kira? Semua B. benar. Dek. C. Semua jawaban benar. Berarti Semua jawaban benar semua itu. jawaban benar kayaknya. Menganalisis itu tujuannya untuk memahami kebutuhan Berarti C. Iya. memahami kebutuhan individu Bapak Ibu ya.
Jadi sekali lagi kan Apa? kita itu ketika menganalisis itu memang tujuannya nanti untuk itu ya. Kebutuhan individu ini apa? Minat bakat anak ini apa gitu kan. Sekarang kan masuknya ke situ Bapak Ibu ya. Jadi berfokus pada peserta didik. Ya. Oke. Setelah apa yang dilakukan setelah menganalisis? Merencanakan. Setelah menganalisis kita apakan? Merencanakan bukan. Ya, merencanakan. Membuat rencana pembelajaran. Betul. Setelah dianalisis baru dibuat rencana Pembelajaran. Rencana pembelajaran. Oke, lanjut. Mengapa penting untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi sesuai dengan karakteristik peserta didik? B. Jadi kita merencanakan, menerapkan, mengevaluasi sesuai dengan karakteristik. B. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar. Gaya belajar. B. Tapi kayaknya ada jawaban yang lebih bagus lagi. Apa? Kira-kira Pak? Jawabannya ya lebih bagus katanya. Cara pembelajaran dapat disesuaikan dengan Oh, gaya berarti belajar. A ini. Tarik A. Apa A? Bukan pula gaya belajar pendidik kita ikuti. A. Belajar. Direncanakan, diterapkan, dievaluasi itu supaya dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Karena tidak hanya ini Bapak Ibu, tidak hanya gaya belajar peserta didik ya, disesuaikan dengan minat bakat ya, terus kemampuan peserta didik. Jadi makanya kan sebelum direncanakan itu kan ada di situ itu kan tes diagnostik kan ya. Iya, tes awal. Diagnosa, direncanakan, diterapkan, awal. terus dievaluasi lagi. Untuk Dan ini kemampuan. enggak Bapak Ibu laksanakan sekarang loh. Bapak Ibu kan persiapan observasi itu berarti merencanakan. Nah, di persiapan observasi itu kan Bapak Ibu menentukan fokus perilaku kan ya. Iya Pak. Perilaku yang akan ditampilkan ke peserta didik ya. Nah, terus habis itu diterapkan, diobservasi oleh kepala sekolah, terus habis Refleksi. refleksi. Nah, jadi ini Bapak Ibu tujuannya itu, dan ini sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya ya, tidak sengaja sudah dilakukan. Ini langkah-langkahnya apa kira-kira? Tujuan. Langkah-langkahnya yang pertama apa kira-kira? Ini kan ada langkah-langkahnya ini di sini. Oh itu dulu. Oh, ada. Ya. Langkah yang pertama apa? Ketika Menentukan menganalisis tujuan pembelajaran. menentukan tujuannya dulu. Ya itu yang pertama. A dulu. Menentukan tujuan. Menggunakan strategi. Merencanakan strategi kayaknya. Bukannya merencanakan dulu. Merencanakan dulu. Merencanakan strategi dulu. Ya, merencanakan Menentukan strategi. dulu ya. Ya. Oh, menentukan Kita dulu. tentukan dulu tujuan pelajaran kita, baru kita strategi apa yang harus kita Baru lakukan. strategi. Dulu gayanya Iya, ya. A dulu baru Berarti D. A, baru D. A, D, Habis D, Oke, baru menentukan tujuan dulu. menentukan A, tujuan. D, terus Baru B, D. C, Ya, Buana C, betul. ya A, F, D, B, Nyusun B, A, D, D, ya. B, Menentukan. Yang terakhir B. Itu merencanakan strateginya, Menilai strategi ditentukan LKPD. TP-nya, direncanakan masih ada lagi loh itu strateginya. F. Terus diapakan Bapak Ibu habis itu? Disusun bahan ajar. Bahan ajar. Nah, bahan ajarnya disusun. Terus Itu baru menjelaskan, menilai kemampuan peserta Kemampuan peserta didik. didik. ya, LKPD. di belakang. Kemampuan peserta Iya. didiknya gimana? Menilai di Iya. sini bukan masuk ke pembelajarannya ya. Jadi dinilai Iya, dulu. iya. Kemampuan peserta Iya. didiknya ini low atau Kemampuan, gimana? ya. gitu ya. Kemampuan. Terus habis itu apa? Evaluasi. 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 Terus terakhir, Ini. Bukan ini terakhir apa? nyusun Terakhir alur, menyusun alur pembelajaran. Pembelajaran. Jadi baru habis itu diterapkan ya.
Jadi terakhirnya Bukannya- itu menyusun alur pembelajaran. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. bukan begini Pak, bukannya duluan menyusun alur pembelajaran dulu, baru evaluasi. Itu. Bukan itu Pak, Bukan. bukan ya? Jadi didiagnosa dulu baru terakhirnya menyusun alur pembelajaran. Oh ya, sudah ya. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke. Kebutuhannya apa, peserta didik ini kemampuannya gimana, baru terakhir. Oh iya. Ya. Oke. Nah, ini. Tujuan analisis untuk apa? Mengevaluasi salah bukan. Mengukur C. tingkat pemahaman C. Mengukur tingkat pemahaman didik yang C, Pak. D. C. Menyesuaikan materi Tujuan. ajar Oh, di tujuan. karakteristik peserta didik. Yang ini Bapak Ibu. Kan tadi kan di dulu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya Supaya ke karakter materi ajarnya itu peserta didik. sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tujuannya bukan mengevaluasi kualitas bahannya, merencanakan kegiatan, bukan. Mengukur tingkat pemahaman juga bukan. Jadi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Makanya ini tadi kan ada di sini ya. Nah, ini tadi kan ini. Kemampuannya, strateginya dievaluasi, baru alur terakhirnya ya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu. Oke, lanjut. Merencanakan ini meliputi apa saja ya? Sudah ada di atas tadi. Yang mana? Sudah ada di Yang atas. pertama menentukan tujuan pembelajaran tadi ya. Ya, terus strategi, terus A. Kan alur pembelajaran C. Nah, itulah. Kan cocok kan dengan tadi, tapi yang tadi yang atas tadi itu ditambahi ya. Ya. Ada tambahannya ya. Cocok. Oke. Lanjut berikutnya. B Alur pembelajaran yang efektif seharusnya supaya efektif pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta kebutuhan dan Pembelajaran yang menghambat kepada peserta didik. Iya, jadi ini kata kuncinya besok Bapak Ibu ya. Jadi menentukan alur itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Beda dengan dulu, sekarang itu harus diidentifikasi dulu. Ya. Makanya kan kadang kan materinya itu yang disampaikan antara kelas 1 dan 2 itu kan kompromi. Yang mana dulu. Masing-masing sekolah kan berbeda ya. Yang harus disampaikan ya. Nomor 5. Aceh. Bagaimana evaluasi? Kemampuan berarti. Mengukur kemampuan. Mengevaluasi. C. Evaluasi. Ya. Enggak C. Kalau enggak A, C itu. Ya, antara Iya. itulah. Oh, Menentukan Yang telah dicapai. apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Tercapai. Nah, evaluasiku kan C. ini sudah tercapai apa belum ya, kan gitu ya biasanya. Iya, Nah, mengukur kalau di pembelajaran evaluasi terdapat di pembelajaran berjalan. akhir. belum akhir ya. Sebelum akhir biasanya kita lembar Evaluasi. evaluasi kan, kita evaluasi lah. Tujuannya apa di situ? Tujuannya itu biar tahu apakah sudah mencapai KKM atau belum, atau sudah paham atau belum, kan gitu ya. Kamu lagi ngapain? Sudah tercapai atau belum ya. Oke, lanjut. Nah, ini ke kisi-kisi yang keempat ini ya. Keempat ini, merancang pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan. Ini di kisi-kisi ya. Pakai pendekatan apa kira-kira yang terstruktur dan berkesinambungan, pakai pendekatan apa? konstruksi. Nah, jadi pendekatannya itu adalah Membangun. Ada kata struk. Iya. Ada Konstruksi. kata struknya, Pak. Pengetahuannya Sendiri. sendiri. Nah, oke. Manakah yang tidak termasuk dalam faktor merancang pembelajaran berkesinambungan? Yang tidak termasuk.
Ketinggian tempat D, sekolah. Perhatian. Hubungannya sih. Perlu dipertimbangkan materi ajarnya perlu. Perlu Pak. Pedagogi perlu, teknologi Oh. perlu. Ini adalah TIPEK. Ketinggian tempat TIPEK ya. TIPEK kemarin sudah ada Bapak Ibu di RPP modul ajarnya, sudah ada. Apa Pak? Ada. Jadi TIPEK itu besok keluar ya. Nah, TIPEK itu di situ itu materi ajar, ada Oh, iya, materi iya, ajar iya. itu ada kontennya. Iya. Konten itu ya materi ajar itu ya. Materi ajar, kemudian pedagogik itu cara menyampaikannya, teknologi itu digabungin dengan teknologi. Jadi sekarang itu seperti itu eranya ya. Jadi materi ajarnya, kontennya itu dipilih yang sesuai. Kemudian cara menyampaikannya itu dengan metode atau model yang terbaru sekarang ya. Jadi menyampaikannya pakai PBL, PJBL, Discovery, Inquiry. Ya. Nah, itu cara menyampaikannya. Terus kemudian menggunakan teknologi gitu ya. PACK. Nah, baik, yang selanjutnya loh ini kan kemarin kan di kisi-kisi ada materi ajar diintegrasikan dengan pedagogik dan diintegrasikan dengan Pembelajaran. teknologi. Ya. B. Apa kira-kira ini? B. Yang B. Integrasikan ketiga aspek tersebut secara sinergis ya. Sinergis. Jadi mengutamakan materi ajar saja juga kurang bagus. Ya, Ingat oke. kata-kata sinergis. Ya, berkesinambungan itu berarti secara terencana dan Terus menerus. terorganisir dan Terus menerus. Nah, Iya, Karena ingat berkesinambungan. berkesinambungan terus menerus. Kata terus kunci. menerus terus C, pembelajaran nomor 7, C. terstruktur. Agar apa ini? Berkesinambungan. C. C. Efektif Apa? dan efisien. Yang B sama yang C, yang mana? Y, Ayo. C. B, Terstruktur. kesinambungan Kesinambungan. Yang B sama yang C, yang mana? B. Berlangsung secara efektif dan efisien. Efisien. Ya, tujuannya itu ya. Jadi supaya terstruktur dan berkesinambungan supaya efektif dan efisien. Efisien, Ya. iya. Nah, ini. Apa ini kira-kira? Pendekatan atau struktur berkesinambungan. Berkesinambungan pendekatannya selain konstruktivis apa kira-kira? Konvensional. Holistik. Holistik, konvensional. Pendekatan konvensional ya Pak. Konvensional bukan holistik. Holistik. Itu yang mencakup 3 ranah tadi loh. Oh iya. Holistik, Pak. Holistik. Ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan ya, holistik ya Bapak Ibu ya. Terstruktur. Oke. Nah, ini kata kuncinya harus dipahami nih ya. Materi ajar pedagogik dan teknologi dalam rangka pembelajaran terstruktur ya, itu apa? Teknologi. B. Penggunaan metode. Apakah materi ajarnya kompleks dan yang B ya? B. Nah, Materi aja. yang B. Jadi metode pembelajarannya itu disesuaikan dengan materi aja. ajar. Oke, B, Pak, pendekatan B, yang B. relevan, konstruktif. Konstruktivis. Oke, lanjut yang Berkesinambungan ini. itu Masih C, seperti C, tadi C, nih. C. Mengulang lagi nih. C Pak. materi acara Ya. dan kolaboratif C. Mengintegrasikan antara konten materi dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Ini TIPEK ini ya. TIPEK ya. Nah, Perasaan soalnya gini-gini terus Pak ya. Tapi Kan besok nggak kayak gini. ya besok tidak seperti ini ya, tapi ini kan cara mencari kata kunci kata Bapak itu. betul, cara mencari kata kunci. Barang siapa yang sudah pegang kuncinya, ya dia ya bisa membuka harta karunnya ya.
C, Pak. C. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran terstruktur? Lanjutan ya, dari waktu Dari waktu ke waktu. Terus menerus waktu ke waktu ya. Pembelajarannya berpusat pada siswa. Tadi C. Jadi fokus kita adalah peserta didik ya. Peserta didiknya itu ya harus dilayani, dia gaya belajarnya apa, minatnya apa ya itu ya. Nah, terus ini Bapak Ibu, B. ada lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Supaya bebas. Nah, kenapa itu? Agar peserta didik bebas, Bu. Berkembang dan baik. Ini kan Berkembang dengan baik. Kok peserta didik tidak memiliki kebebasan? Siapa tadi yang jawab? Saya. Tunggu dulu, Pak. Letot Pak. Ada tidaknya Pak itu Pak. Kalau Kemudian memiliki kebebasan itu boleh, tapi di situ Ya, ada ya, kata betul, tidak betul, ya. betul. Ya, oke. Oke, sekarang di kisi-kisi itu ada akomodatif. Akomodatif C, itu Pak. apa? C. Mampu mengakomodasikan perbedaan dan kebutuhan individu dan konteks. Ya, Pak. itu akomodatif Betul. itu berarti dia Nilai bisa Pancasila. menghargai Profil perbedaan. Pancasila ya. itu nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, sekarang selain akomodatif itu ada adaptif. Adaptif itu apa? Ada akomodatif, ada adaptif. Progresif ada itu. Adaptif itu Ini apa? Jawabannya B. B, Pak. B. Saya juga B. Iya, Ya, B. mengikuti tidak mengikuti perkembangan zaman salah. Harusnya Salah. mengikuti perkembangan zaman itu namanya adaptif. Iya. Ya. Zaman teknologi canggih sekarang, Pak. Nah, zaman adaptif. Oke, jadi yang ini ya. Ya. Pak. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu adaptif. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan pembelajaran itu ya Bapak Ibu harus upgrade. Iya. Jangan yang dari Jangan kuliah update. dulu terus diajarkan, sudah tidak valid ya. Jangan pula muridnya lebih tahu daripada gurunya. Jadi akomodatif tadi itu mengakomodasi perbedaan, adaptif itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang yang selanjutnya ini berpusat pada C. Mana C? B. Fokus pada peserta didik sebagai kesatuan. Warnanya cepat-cepat. C. Agar mengapa peserta penting didik untuk menghadirkan lingkungan nyaman. Tadi sudah ada ini diulang lagi. Bang. Dapat konsen. C. Apakah merasa Nomor tertekan 3, B. tidak ya? Ini ya. konsentrasi dengan baik. B. Akomodatif tadi apa akomodatif? Pancasila. Mana yang D-nya ini? Memahami penerapan nilai Pancasila. B, Pak. B. Ya. Paling panjang, paling bagus. Ya, Nah, betul itu. akomodatif itu memahami dan menerapkan ya. Tadi kan Nilai Pancasila dalam mengakomodasi kehidupan perbedaan. Perbedaan. Ya. Oke. Adaptif. Ayo adaptif tadi apa? Adaptif tadi. Mengikuti zaman. Mengikuti Perubahan zaman. B, Pak. B. Ada di kosan. Pinter. Oke. Nah, jadi kata akomodatif adaptif itu ada di kisi-kisi Bapak Ibu ya. Progresif. Jadi intinya seperti itu. Akomodatif itu menghargai perbedaan, kemudian adaptif itu disesuaikan dengan perkembangan. B. Terakhir ini progresif. Apa progresif itu? B. Maju. Maju, Pak. Maju. Betul, berpikir maju. B. Berpikir maju dan berkembang ya. Berpikir maju Jadi dan kalau Pancasila progresif, kalau Bu Ana agresif. Nggak boleh saya itu. Oke, lanjut. Berikutnya, yuk. Nah, Pak Heri, Bu. Ya, ya. Ya, sorry. Ya, silakan lanjut berikutnya. Tidak D, Pak. D. Lokasi. Bukan. Lokasi. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya sudah diterapkan oleh kementerian loh. Iya.
perkembangan peserta didik itu biasanya kita ada ANBK kelas 5. Di situ mencakup apa saja di situ? Ada literasi, numerasi. Terus apa Bapak Ibu? Satunya letak geografis sekolah. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar. Jadi yang harus dievaluasi itu ada 3 Bapak Ibu. Di sini kan yang tidak kan ya, yang tidak berarti lokasi. Nah, ini sudah diterapkan. Perkembangan peserta didik wajib dievaluasi. Kurikulum makanya berganti-ganti itu karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kurikulum. Makanya harus dievaluasi kurikulum. Lingkungan belajar juga begitu. Sudah nyaman dan aman apa belum? Ya. Nah, oke. Jadi ini sudah diterapkan ini Bapak Ibu. Ya, dalam apa ya istilahnya kementerian sudah melaksanakan itu. Ini apa ini kira-kira? Berkelanjutan dan berkesinambungan ya. Bagaimana cara mengevaluasi? Kemana Boa? B. Cara mengevaluasi gimana caranya? B. Mengamati. Iya, betul sekali, mengamati kemajuan dan kebutuhan individu secara berkala. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Ya, proses penilaian itu namanya evaluasi. Ya. Untuk mengevaluasi pembelajaran perlu dilakukan apa Bapak Ibu? Oke, yang ini ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa faktor? Nah ini. Ini tadi yang dievaluasi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar. Jangan kaget, besok kurikulum nasional. Ya. Nah, mereka juga belum beres. Mengikuti perkembangan zaman ya, harus dievaluasi ya. Cocok apa enggak gitu ya. Apa? Besok ganti menteri baru barangkali nggak cocok ya diganti ya. Secara evaluasinya. Apa? Oke, nomor 4 gimana? Nomor 4 ini. Periodik. Secara periodik ya. Periodik. Secara berkala ya. Oke, lanjut. Berikutnya 5A. manfaat evaluasi untuk apa? Manfaat evaluasi. Meningkatkan pembelajaran ya dan pencapaian peserta didik. Nah, di sini konteks pembelajaran. Nah, ini kelima ini. Kisi-kisi yang kelima, refleksi. Refleksi itu di awal, di tengah atau di akhir? Di akhir refleksi. Di akhir refleksi. Maka digunakan untuk apa sebenarnya refleksi itu? Yang C ya. Jadi ini refleksi itu digunakan untuk memikirkan kembali apakah pembelajarannya sudah dikuasai atau belum, apakah ada kendala atau belum dalam pembelajarannya. Itu namanya refleksi. Makanya ditaruh di akhir. Kalau di awal namanya persepsi. Kalau di tengah namanya diskusi. Kalau di akhir namanya refleksi. Ya, oke. Baik. Lanjut nomor 2. Apa penting? Refleksi komprehensif Agar bisa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Cara berkelanjutan. Ya, oke. Baca C bilang. Nah, ini kita tidak luput dari ini Bapak Ibu. Bahkan yang kita lakukan sekarang sudah kemarin kan kita sudah merencanakan observasi ya. Nah, fokus perilakunya di mana yang akan kita terapkan ke siswa direncanakan di perencanaan observasi, terus melaksanakan observasi ya. Setelah observasi baru evaluasi ya. Sudah kita lakukan ini Bapak Ibu, dan besok nggak usah bingung ya.
sudah pernah kita lakukan kok ya. Nah ini bagaimana teknologi itu bisa membantu refleksi. B. Karena di platform Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform untuk merekam, menyimpan, memudahkan. Makanya ini sudah diterapkan oleh kementerian. Bapak Ibu sudah diberi platform apa? PMM ya. PMM. Nah, di PMM itu rekam jejak Bapak Ibu sudah ada di itu situ. tercatat semua di situ. Bapak Ibu mengikuti apa itu istilahnya pengembangan diri apa di situ, ngerjakan apa materi apa atau observasinya apa refleksi semuanya tercatat di situ ya. Itu menggunakan teknologi ya. Nah ini refleksi dalam konteks pembelajaran adalah simulasi ya. Oke lanjut. Berikutnya, mengapa penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara beragam? Bagaimana refleksi dapat membantu meningkatkan kualitas? Dengan metode. Jadi Bapak Ibu sekali lagi besok itu yang diitukan itu ya metode, model itu ya. Yang diperbaiki apa? Metodenya, modelnya. Ya, seperti itu biasanya ya. Terus lanjut berikutnya. Nah, ini harus mencakup ini konten itu materi itu apa? Cara penyampaian dikaitkan diintegrasikan dengan teknologi. Oke, ini sudah tadi di atas tadi. Oke, refleksi dalam merencanakan. Iya, satu dong. Menilai. Bu Hera ngalamin Bu Hera. Menganalisis yang mana ini? Ayo, refleksi, yang mana? Refleksi ya. Lihat proses. Menilai efektivitas. Proses pembelajaran secara keseluruhan. Kalangannya dua melatihan. Refleksi komprehensif. Merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran. Ayo, yang mana ini? Ada yang C, ada yang itu. Saya tunggu kesepakatannya kira-kira yang buat yang mana ini. Apa yang mesti refleksi? Melihat proses pembelajaran secara keseluruhan. Tidak. Awal permulaan B ya Pak. B saya Melihat proses pembelajaran secara keseluruhan. Refleksi. Menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Izin buat tilu. Kalau saya B, melihat Pembelajaran dengan pembelajaran. Ini agak susah. Kalau saya B. Cenderung ke B ini. Iya, Pak tadi kan disebutan B, tapi harapan B. proses. Ya, kita B, Pak. siap, mana B. Pak Teddy disebutan B, tapi harapan B. Ya. Pak Ilmi nanti apanya yang Ya. Apa yang dimaksud dengan refleksi komprehensif dalam merencanakan pembelajaran, menganalisis belajar siswa secara menyeluruh, melihat proses pembelajaran secara keseluruhan, menilai kelas. Nah, memang komprehensif itu menyeluruh kan ya? Nah, Menyeluruh ya Pak. Nah, sekarang refleksi itu apa tadi? Menilai, Review, mengulang, Refleksi tadi apa? memperbaiki. Memperbaiki. Yang diperbaiki apa? Hasilnya apa prosesnya? Hasil. apa? Oh, hasilnya. Yang diperbaiki apanya? Mengulas Hasil refleksi. belajarnya. Belajar Hasil belajarnya Bapak Ibu. Refleksi. Proses pembelajaran. Proses Pembelajaran. Ya. Kalau komprehensif seluruhnya ini menyeluruh, keseluruhan. Ya, itu A sama B itu komprehensif, tapi yang mana? Kan gitu ya.
Nah, melihat proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang A itu Jadi yang direfleksi itu sekali lagi prosesnya, Bapak Ibu. ya Bukan proses tadi itu kendalanya apa, ya kan? Itu namanya kalau yang A itu kan muridnya. refleksi. Ketika Bapak Ibu selesai observasi kan ditanya kendalanya apa. Nah itu namanya refleksi, bukan hasil belajarnya ya. Pembelajarannya, ya. Nah, pembelajarannya tadi kendalanya apa? Yang itu kan untuk B, Oke, Pak, B, yang mana B. ini? B. Secara berkelanjutan, ya. Konten itu materi. B standar kurikulum kompetensi Yang harus dipertimbangkan. Baik. Yaitu kalau konten itu harus disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan kebutuhan siswa. B, Pak, B. Jadi itu tadi Bapak Ibu disesuaikan kurikulum dan kebutuhan siswa dalam membuat konten. Nah, jangan disalahartikan konten nanti dikira hanya video ya. Nah, selama ini kita taunya kan konten itu loh, yang nggak video itu konten Pak, bukan. Ya termasuk video itu, tapi konten di situ maksudnya materinya ya. Nah, oke, nomor 4, gimana ini teknologi? B. Yaitu memberi akses kemudahan terhadap data statistik dan pembelajaran. 5B. Terus menerus dan berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Oke, lanjut. Refleksi komprehensif, melaksanakan evaluasi yang mana? Kebutuhan siswa. D. Ya, menilai efektivitas strategi ya. Jadi strategi yang digunakan sudah pas apa belum kan gitu refleksi itu. Mengapa penting untuk melakukan refleksi komprehensif dalam merencanakan? Nah, B. Refleksi iya, B, memungkinkan. Betul. Nah, ini teknologi dalam membantu refleksi yang mana ini? Memberi akses teknologi. Relevan. Jawaban semua benar, Bapak Ibu. Oh, semua benar. Akses ya, mempermudah komunikasi. Iya, teknologi itu menyediakan data dan analisis juga iya. Semuanya benar, Bapak Ibu. Kita udah mulai Coba. Oke, lanjut. B. Sakit. B. Kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan. B, Pak. Ya, B. Terus belajar, terus. Terus belajar dan meningkatkan. Nah, pengembangan diri itu, Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya itu untuk siswa kita kan ya. Supaya bisa mengerti dia gitu. Nah, bukan untuk mencari pangkat sebenarnya. Bukan untuk mencari angka kredit ya, tapi kan sekarang ini cari sertifikat untuk apa? Untuk memenuhi angka kredit gitu ya. Angka kredit. Pengembangan diri itu sebenarnya digunakan supaya kita itu tetap relevan dan efektif dalam Yang B. bukan untuk kenaikan gaji, bukan untuk santai, bukan untuk superioritas, bukan. Ya. Jadi intinya itu. Itu yang kedua, Pak. Metode apa yang digunakan untuk mengembangkan diri? Biasanya pakai apa biasanya, Bapak Ibu? Mengembangkan diri ya mengikuti seminar, pelatihan gitu ya. Kira-kira yang mana ini? Yang mana?
B. Jangan sampai yang D, wong D itu menolak kok ya. Aslinya ya yang D ya. B. Bisa juga membaca. Makanya kemarin kan pilih pengembangan diri di PMM, pilih apa Bapak Ibu kemarin? Pas waktu RHK, pilih apa? RHK itu kan pengembangan diri. Mengikuti seminar, mengikuti pelatihan ya. Sebagai peserta berbuat praktik baik ya. Terus ini narasumber dan lain sebagainya, itu namanya pengembangan diri ya. Melakukan aksi nyata itu pengembangan diri Bapak Ibu lah. Ini ada di kisi-kisi, jadi besok Bapak Ibu kalau ditanya enggak usah bingung karena Bapak Ibu juga sudah melakukan ya. Lanjut, pengembangan diri berkelanjutan. Jadi guru itu enggak boleh enggak belajar. Seperti Bapak Ibu ini belajar lagi, ini berarti sudah masuk ke pengembangan diri. Soalnya pengen lulus. Oke, ini yang mana ini? Yang mana? Pendidikan yang lebih baik. Bukan mencari kenaikan gaji, bukan untuk biar pindah sekolah yang lebih baik, mendapatkan liburan dan lain sebagainya, bukan, tapi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Ya. Metode untuk pengembangan diri apa saja? Mengikuti workshop, hanya menghadiri workshop, ini salahnya hanya ya. Melakukan refleksi. Sebenarnya A itu betul, tapi kalau hanyanya dihilang, maknanya beda ya Pak. Oke, ini terakhir ini. Oh, belum terakhir deh. Bagaimana cara seorang guru dapat mengetahui bahwa dirinya telah berhasil? B. Saya sudah berhasil melakukan pengembangan diri. Kalau saya sudah kaya, sertifikatnya banyak. Wah, saya punya sertifikat banyak ini. Nah, rata-rata kan sertifikatnya banyak sekarang ini ya. Iya. Betul. Oke, tapi tujuannya bukan itu Bapak Ibu. Ini loh tujuannya itu loh. Ya. Oke, terus Bapak Ibu itu kendalanya apa? Hambatannya dalam pengembangan diri. Tidak ada waktu, kurang minat. Benar. Semua benar. Semua jawaban benar. Tapi rata-rata ini loh kurang berminat ya. Kalau tidak dipaksa gitu kurang berminat, saya yakin itu. Kalau tidak dipaksa kurang berminat. Bukan buat PMM males Pak ya. Betul. Oke, jadi sekali lagi ini soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang ada di UP ya. Soal nanti soalnya itu berbentuk narasi Bapak Ibu. Ini hanya saya pergunakan untuk menanamkan pemahaman kata kunci. Jadi besok kalau Pak, kemarin soalnya kok enggak ada yang keluar ya, enggak ada, wong memang soal narasi. Jadi saya itu menanamkan kata kunci. Oke, gimana kata kuncinya ini diberikan lagi atau sudah cukup yang kemarin? Yang kemarin sudah ada ya. Dikirim lagi aja. Kirim Pak. Dikirim lagi ya. Jangan bosan untuk belajar. Ya, Bapak Ibu ya, malam hari ini. Jadi kata kunci saya sudah kasihkan semua. Kalau sampai kehilangan kunci ya saya tidak bertanggung jawab ya. Iya, karena kata kunci sudah saya serahkan ya kan. Kuncinya sudah saya serahkan. Kalau kehilangan kunci ya saya tidak bertanggung jawab. Berusaha sudah tinggal menjada wajada. Saya kirim ya. Oke, baik. Gitu Bapak Ibu malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat beristirahat. Tadi kan jurin Ibu kesehatan Bapak Ibu. Karena kalau pas waktu ngerjakannya kondisi sakit itu enggak bisa berpikir ya. Iya, nyanyi. Karena soalnya walaupun 60 tapi kan hot soalnya ya.
Jadi Bapak Ibu harus persiapkan diri dengan baik, kesehatan maupun pikirannya. Kalau bisa ya sebelum UP ya refreshing sebentar lah kemana gitu, cari yang hijau-hijau, cari yang apa. Nggak usah belajar. Jadi nggak usah belajar. Kalau belajar tambah buyar ya. Jadi tenangkan aja. Betul sekali. Ya, itu ya Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.